Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas tentang kalau seseorang mimpi buruk. Ketika kita tidur, ya tidak bisa dihindari dari mimpi. Ada yang mengatakan mimpi itu adalah bunga tidur. Ya kalau mimpinya enak sih lumayan. Tapi kalau mimpi buruk, itu biasanya itu akan membuat gelisah. Itu biasanya akan menjadikan orang yang mimpi itu enggak tenang kalau terjadi mimpi buruk. Mimpi buruk itu adalah mimpi yang tidak disukai oleh orang yang bermimpi buruk itu tadi. Makanya ketika mau tidur dilakukan adab-adab sebelum tidur. Bagaimana adab-adab sebelum tidur? Seperti mematikan lampu, kemudian menutup keran, kemudian berdoa. Insya Allah dengan seperti itu nanti akan dihindarkan dari mimpi-mimpi yang buruk. Dan jangan lupa ketika tidur itu adalah posisi miring kanan. Dan miring kanannya jangan lupa itu kalau bisa adalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat seperti orang yang diletakkan di dalam liang lahat. Maka seseorang ketika tidur seperti itu artinya dia tidur menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau seperti itu masih juga nanti terjadi mimpi buruk, maka bagaimana Syekh Abdul Qadir Jilani menasihatkan kepada kita, mengajarkan kepada kita kalau itu terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika seseorang tadi tidur, wa yakunu naumuhu ala ma dzukira fil khabari ala jambil aimani mustaqbilal kiblati. Pada saat tidur itu seperti yang dijelaskan di dalam khabar, di dalam hadis, itu agar miring ke kanan dan menghadap kiblat. Kama yakunu fil lahdi, seperti seseorang yang dimasukkan ke dalam liang lahat. Wa inna ma'ala dha, lalu gimana kalau seandainya tidurnya itu tidak miring kanan, tidak menghadap kiblat, tidurnya terlentang, itu gimana? Wa inna ma'ala dhahri mutafakkiran fi malakutis samawati wal ard fala ba'sa. Kalau tidurnya terlentang, ngadap ke langit, ngadap ke atas gitu tidurnya, sambil berpikir bagaimana dan apa kegunaan ciptaan-ciptaan Allah yang Allah ciptakan di langit dan di bumi ini, maka yang seperti itu tidak mengapa, tidak apa-apa. Tetapi kalau ada orang yang tidurnya murab, maka hukumnya makruh. Jangan tidur murab. Sekurang-kurangnya tidurnya melumah. Karena kalau tidur murab itu juga akan membuat sakit dadanya kalau tidur murab. Tapi kalau miring itu lebih aman. Dan miringnya ke kanan. Kenapa? Karena jantung kita itu ada di kiri. Kalau kita miring ke kiri, maka jantung kita bisa terhimpit. Oleh karena itu, Rasulullah ajarkan agar kita tidur itu miring kanan. Fa'idha ra'a fi manamihi ma yaja'ajuhu. Kalau ada orang tidur, sudah tidur, kemudian terus mimpi. Mimpinya itu mimpi yang mengerikan. Mimpi yang membuatnya ia takut. Ista'id billahi ta'ala min syarrihi. Maka berlindunglah kepada Allah dari keburukan mimpi itu. Umpamanya pas lagi tidur mimpi, enggak enak mimpi itu, mengerikan mimpi itu. Maka pada saat bangun dari mimpi itu ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Beristiad atau berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Mohon kepada Allah perlindungan agar dilindungi kita dari syaitan. Setelah kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, setelah kita bangun dari mimpi, dari tidur itu yang mimpi buruk, watafala an yasarihi thalathan, kemudian meludah ke arah kiri 3 kali. Jadi ingat,
ketika kita mimpi buruk, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah itu baru menoleh ke kanan. Ini ke kiri, menoleh ke kanan, menoleh ke kiri. Nah, bukan ke kanan tapi menoleh ke kiri. Ketika menoleh ke kiri, kemudian meludah 3 kali. 3 kali ngeludah. Ngeludahnya ini niatnya adalah ngeludahi setan yang ganggu kita. Jadi jangan lupa mimpi buruk berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian miring ke kiri atau noleh ke kiri dan meludah 3 kali. Tapi ya harus diingat, sebelah kiri kita ini ada siapa? Jangan sampai kita meludah ke kiri, tetapi di kiri kita ada orang. Pastikan di sebelah kiri kita nggak ada orang. Nggak ada istri kita, nggak ada suami kita, nggak ada anak kita. Pastikan nggak ada siapa-siapa di situ. Baru kita meludah. Jangan sampai di sebelah kiri kita ada suami kita, terus meludah, ya nanti kena ludah suami kita. Atau di sebelah kiri kita itu ada istri kita, ya kena ludah lah istri kita. Oleh karena itu harus dipastikan sebelah kiri tidak ada siapa-siapa. Setelah meludah ke kiri sebanyak 3 kali, lalu dianjurkan untuk berdoa. Waqala, apa doanya? Allahumma rzuqni khairar ru'yaya. Ya Allah, berikan kepada kami rezeki atau keindahan atau kebaikan mimpi kami. Allahumma rzuqni khairar ru'yaya. Ya Allah, berikan kebaikan mimpiku ini. Jadi mimpi yang buruk itu yang kita minta kepada Allah adalah kebaikannya, bukan keburukannya. Waqfini syarraha, dan keburukannya buang jauh-jauh dari kami. Jadi sudah cukup dalam mimpi saja keburukannya itu. Jangan sampai berlanjut berikutnya. Berlanjut di alam nyata, kira-kira gitu. Ya Allah, berilah kami kebaikan mimpiku ini di alam nyata. Dan jangan Engkau berikan keburukannya di alam nyata. Kira-kira begitu. Maka doa kita pada saat mimpi buruk setelah kita meludah 3 kali, sebelah kiri, meludah sebelah kiri 3 kali, Allahumma rzuqni khairar ru'yaya waqfini syarraha. Ya Allah, berikan aku kebagusan atau kebaikan mimpiku ini dan cukupkanlah keburukan ini hanya dalam mimpi saja, jangan dalam kehidupan nyata. Wa yaqra'u ayatal kursi. Setelah berdoa seperti itu, maka disunahkan untuk membaca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Setelah berdoa, jangan lupa baca ayat kursi yang seperti tadi. Setelah selesai baca ayat kursi, maka bacalah surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah selesai baca surah Al-Ikhlas, tambah ma'udzatain. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ini yang dibaca ketika kita dalam keadaan selesai mimpi buruk, agar mimpi itu tidak terjadi pada kita. Lalu bagaimana kalau seandainya saat kita mimpi itu kita dalam keadaan junub, suami istri sedang bercampur, atau perempuan sedang haid? Lalu bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Kalau seandainya seseorang dalam keadaan junub
seseorang dalam keadaan haid, maka cukup berdoa saja. Allahumma rzuqni khairar ru'yaya waqfini syarraha. Cukup sampai di situ saja, tidak usah baca ayat kursi, tidak usah baca kul huwallahu ahad, tidak usah baca kul a'udzu birabbil falak, tidak usah baca kul a'udzu birabbin nas, sampai baca doa itu saja. Kemudian setelah itu selesai kita lakukan, kita sudah bangun dari tidur kita masih terngiang-ngiang mimpi kita itu, wala yufassiru manamahu. Jangan cerita kepada siapa-siapa tidurnya itu tadi, mimpi dalam tidurnya tadi, jangan diceritakan illa alaman yuhsin, kecuali ceritanya itu hanya kepada orang yang baik-baik. Jangan cerita kepada sembarang orang, cerita kepada orang yang baik, yang kita anggap akhlaknya baik. Seperti siapa orang yang akhlaknya baik itu? Min alimin, seperti orang alim. Cerita kepada ustadz, kepada kiai, kepada ulama. Au hakimin, atau cerita kepada orang yang kita anggap dia itu adalah orang yang bijaksana, yang bisa menerima cerita kita dalam mimpi itu. Au muhibban, atau cerita kepada orang yang kita sukai. Umpamanya istri cerita kepada suami, suami cerita kepada istri, atau anak cerita kepada orang tuanya, atau orang tua cerita kepada anaknya. Yang penting adalah orang yang kita sukai, atau kakak cerita dengan adiknya, adik cerita dengan kakaknya gitu. Wala yufassiru ma ra'ahu minal ahlam, dan kalau mimpinya itu adalah mimpi yang buruk, mimpi yang datang dari setan. Ahlam itu mimpi yang datang dari setan, tapi kalau ra'yun itu mimpi yang datang dari Allah. Kalau kita mimpi yang datang dari setan seperti itu, jangan diceritakan kepada siapapun. Li'anna syaitana yatamatsalu lahu, karena setan itu bisa menyerupai orang yang di dalam mimpi itu, kecuali kalau mimpinya itu adalah mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara itu Qatadah menceritakan, Qatadah radhiyallahu an, Abu Qatadah radhiyallahu an, beliau pernah menyampaikan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-ru'ya minallahi, mimpi yang disebut dengan ra'yun itu adalah datangnya dari Allah. Wal hilmu minasyaiton, dan al-hilm, mimpi yang disebutkan al-hilm itu adalah dari setan. Jadi mimpi itu ada dua, mimpi yang datangnya ilham dari Allah, dan mimpi yang datangnya dari bisikan setan. Fa idza ra'a ahadum syai'an yakrahuhu, kalau kalian mimpi dan mimpi itu kalian tidak sukai, falyanfath an yasari, maka ngeludah ke arah kiri thalatha marrat, 3 kali. Tsumma liyata'awwadza min syarriha, lalu minta perlindungan kepada Allah dari keburukan mimpi itu. Fa innaha la tadur, maka mimpi itu tidak akan membahayakan sama sekali. Dan bahkan Rasulullah SAW melalui riwayat Abu Hurairah, Rasulullah itu ketika selesai sholat subuh itu sering bertanya kepada para sahabat, hal ra'a ahadum minkum lailatan ru'yan, apakah ada di antara kalian tadi malam yang bermimpi? Lalu beliau sampaikan, wa yaqulu innahu laisa yabqa ba'di minan nubuwati illa ru'yas shalihah. Setelahku nanti tidak ada ilham kecuali, tidak ada nubuwah kecuali mimpi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ra'yun, yaitu Allah ingin menyampaikan kepada hambanya melalui mimpi. Tidak ada wahyu langsung turun kepada orang, tetapi melalui mimpi. Itulah makanya mimpi-mimpi itu ketika sama mimpinya terjadi pada beberapa orang, maka mimpi itu bisa menjadi kenyataan dan mimpi itu bisa menjadi kebenaran. Mudah-mudahan Allah hantarkan kepada kita dalam tidur yang dalam keadaan mimpi yang baik, bukan mimpi yang buruk. Dan terjadi mimpi yang buruk, maka berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.